Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 70200121082. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih jawaban yang ada di tugas ketiga ini mengenai komposisi dan distribusi penduduk dari mata kuliah dasar kependudukan dengan dosen pengampu Ibu Syarfaini Suyuti. Nah, soal yang pertama yaitu komposisi penduduk dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut saya anggap benar karena komposisi penduduk itu sendiri bersifat luas yang dimana dapat dikelompokkan di suatu negara atau daerah berdasarkan rentan usia tertentu. Nah, selanjutnya soal kedua. Di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut saya jawabannya ialah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Mengapa saya pilih hal demikian? Karena penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada gambar menunjukkan bahwa angka kependudukan umur yang ada di gambar itu sebelah kanan. Kemudian terdapat jenis kelamin di sebelah kiri yang ada di suatu daerah. Nah, jawaban saya yaitu umur dan jenis kelamin. Mengapa saya tidak memilih yang ketiga ini? Karena yang digambar itu tidak tertera apakah ada pendidikan atau apakah ada orang yang mau mencari kerja. Itulah mengapa saya memilih penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kemudian soal yang ketiga, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut Badan Pusat Statistik BPS. Nah, ini termasuk menurut umur. Karena di pilihannya itu hanya mencari kerja menurut umur. Jadi pada gambar hanya umur penduduk di suatu daerah yang diperlihatkan, bukan kerjanya apa atau jenis kelaminnya. Kemudian soal nomor 4, prorating untuk kelompok atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur. Ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut saya anggap benar karena prorating itu sendiri didefinisikan sebagai pendapatan yang dibagikan secara proporsional. Maka dari itu, dalam perhitungan gaji pro itu, perusahaan harus memberikan gaji tahunan sesuai porsi. Nah, ini usia yang produktif, yaitu disimpulkan tentang usianya dari 15 sampai 64 tahun. Nah, yang tidak produktif itu selebihnya 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Kemudian soal yang kelima, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut? Nah, cara mencarinya yaitu dengan pembagian total prorating dengan TT atau NS, karena prorating itu adalah tabel-tabel hasil sensus penduduk yang belum mengalami perapian. Biasanya dijumpai kategori yang tidak terjawab. Jika jumlah penduduk yang tergolong kategori secara integratif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, maka kelompok penduduk ini dapat disebarkan keseluruhan kelompok-kelompok lain dengan menggunakan teknik prorating. Kemudian teknik ini dapat dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengalihkan masing-masing kelompok penduduk dengan suatu vektor R. Kemudian jumlah penduduk dibagi penduduk TT dan S.
Kemudian soal yang keenam, berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Mengapa saya memilih ketiganya benar? Karena beberapa variabel demografi yang penting termasuk kepadatan penduduk, usia, status perkawinan, jenis kelamin, dan lain-lain itu bersifat faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk seperti infertilitas, kelahiran, mortalitas, kematian, dan migrasi. Selanjutnya, berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2020. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Nah, ini adalah piramida tahun 2015 ke 2020, di mana tingkat kelahiran laki-lakinya itu meningkat. Dilihat dari 2015 ke 2020. Pada gambar, laki-lakinya itu yang berwarna merah, kemudian tingkatan kelahiran perempuan yang berwarna biru, sama-sama meningkat. Jumlah usia tidak produktif laki-laki itu 0 sampai 14 tahun dan 64 tahun ke atas. Di sini saya jawab meningkat karena 2015 itu hampir sama atau tetap ada sebagian atau ada beberapa yang mengalami peningkatan. Sama-sama jumlah usia tidak produktif perempuan lansia yaitu sama meningkat. Pada umumnya ada yang tetap dan ada sebagian yang meningkat, dan jumlah usia produktif usia 15 sampai 19 tahun laki-laki itu tetap karena dari 2015 ke 2020 itu sama. Ya, sama. Kemudian piramida penduduk berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu range usia produktif. Nah, usia produktif yaitu dari 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, di sini soalnya menanyakan bahwa salah satu range usia produktif apakah benar atau salah. Jawabannya salah karena yang terbanyak itu ada pada usia 5 sampai 9 tahun. Umur laki-laki sebanyak 9,2% dan umur perempuan 8,9%. Jadi jawabannya salah karena yang paling banyak itu di usia non produktif atau tidak produktif. Kemudian yang ke-9, pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak? Nah, saya memilih jawaban melihat pada jumlah penduduk menurut luas wilayah karena dari tabel tersebut sudah benar. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1883,33 km kubik dan jumlah penduduknya sebanyak 700-an. Nah, karena tabelnya sudah benar, populasi penduduk di Goa ada sekitar 700-an itu meningkat dan Takalar ada 290-an. Sekarang tidak tahu kapan informasinya. Mungkin kepadatannya masih sama. Nah, mengapa lebih rendah? Karena melihat luas wilayah kota itu tersebut. Kemudian, bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai 2015?
2016. Nah, di sini kita lihat yang ada di Sulawesi Utara, yang ada itu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Yang tidak ada itu Maluku sampai Papua. Padahal Papua itu termasuk wilayah fluktuatif ya, karena dia itu drastis naik turunnya. Yang fluktuatif itu saya memilih Sulawesi Tenggara, yang dimana dari 1971 sampai 1980 itu dia sebanyak 3,09, dan 1980-an yaitu 3,66. Ya, naik turun atau disebut dengan fluktuatif. Menurut saya pada pilihan menurun itu saya mengambil Sulawesi Tengah karena dia itu dari angka ketinggian 3,86 sampai 1,67. Yang terendah saya pilih Sulawesi Selatan karena dia tidak mencapai angka 2. Yang paling tinggi 1,74 sampai 2016 1,10, dan kategori tertinggi termasuk Sulawesi Tengah karena dari tahun 1971 itu dia sudah sangat tinggi dan kategori meledak tidak ada, karena dari tahun ke tahun yang meningkat ada juga yang menurun seperti di barat dan di Papua Barat. Kemudian soal yang terakhir, jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurutnya apa penyebab hal tersebut? Nah, di sini kategori ledakan yang disebabkan Sulawesi Selatan itu terkena penyakit malaria karena daerahnya itu merupakan daerah endemis tinggi dan apinya itu lebih dari 5/1000 per hari. Salah satunya di daerah Sulawesi Selatan yang terkena paling drastis peningkatannya. Jadi sangat banyak yang terkena penyakit malaria dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja alasan mengapa saya memilih jawaban tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.